Halo, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Diana Trisuciasih. Dalam video pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dalam muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Baik, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan buku tematik dan juga alat tulis kalian. Mari kita simak tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebut macam-macam gerak otot. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok. Dan yang terakhir, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Kita mulai untuk muatan IPA. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi dari otot. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi dan oksigen. Macam-macam otot manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kita lihat gambar dari otot polos. Apa ciri-ciri dari otot polos? 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. 2. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. 3. Terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Kita lihat gambar dari otot lurik. Sedangkan ciri-ciri dari otot lurik yaitu bentuk silinder dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang, memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir inti sel berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Fungsi dari otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kita lihat gambar otot jantung. Nah, ciri-ciri dari otot jantung. Otot jantung berbentuk silinder, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat.
Baik, macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. 4. Gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir, gerak membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang terakhir, meringankan nyeri otot. Nah, kalian sudah belajar IPA, mari kita beralih ke bahasa Indonesia. Coba dibuka buku tematik kalian halaman 117. Di sana ada teks dengan judul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Mari kita temukan ide pokoknya. Yang pertama, Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Paragraf kedua, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Yang ketiga, Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf 4, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf 5, masalah prestasi yang diraih oleh Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf 6, berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Paragraf yang terakhir, setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Nah, masih ingatkah kalian tentang cover yang kemarin kalian pelajari dalam muatan SBDP? Agar dapat menghasilkan cover yang baik, kamu harus memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Cover ada dua macam desain. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, desainnya penuh warna dan gambar. Kita lihat, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ciri-cirinya, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Warna yang dominan adalah warna putih. Contohnya, kemudian desain penuh warna dan gambar. Ciri-cirinya, pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar dan ilustrasi. Warna mencolok dan bervariasi. Contohnya, nah, kalian sudah selesai memperhatikan video ini. Sekarang kita kerjakan soal-soalnya. Yang pertama, sebutkan 3 macam otot manusia. Yang kedua, sebutkan 2 macam gerak otot pada manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh.
Semua fungsi dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat. Pertanyaannya, tentukan ide pokok pada teks di atas. Soal nomor 4, buatlah cover dengan latar berwarna putih. Demikian tadi video pembelajaran kali ini. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, gunakan masker jika keluar, jangan berjabat tangan, jangan berkerumun. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya bisa mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.